Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku terduduk dengan lemas di dalam mobil. Pikiranku seolah-olah kosong. Aku tidak bisa berpikir. Aku menatap perutku yang masih datar dan memegangnya. Jadi, kamu benar-benar ada di dalam sini ya? Kamu benar-benar datang di hidupku. Kenapa? Apa kamu kasihan karena melihatku sendiri? Itu sebabnya kamu ingin menemaniku. Aku mengeluarkan hasil USG dan menatapnya dalam-dalam. Foto USG 3D. Itu menunjukkan makhluk kecil seukuran biji kacang. Jadi, seperti ini bentukmu. Kecil sekali. Aku mengusap-ngusap perutku dengan lembut. Hai, apa kamu bisa mendengar suaraku? Mataku berkaca-kaca. Air mata mulai bercucuran kembali. Meskipun aku sangat terkejut dan pikiranku dalam kebingungan, namun aku tidak ada rasa benci sedikit pun pada bayi kecil ini. Yang ada hanya perasaan tidak percaya bahwa bayi itu benar-benar ada di perutku sekarang. Aku bingung dengan nasibku dan bayi ini. Masa depan tampak abu-abu bagiku. Tidak ada kejelasan. Yang paling kukhawatirkan adalah nasib bayi ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya berdua sekarang. Kita harus saling menguatkan. Kasihan sekali nasibmu. Kamu hadir karena kesalahan kami. Tidak ada yang menginginkanmu. Akankah orang lain bisa menerimamu? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku menangis sendirian. Pikiranku berkeliaran kemana-mana. Terbayang wajah Alex di sana. Wajah laki-laki yang tidak mungkin kumiliki. Wajah yang tak bisa kuharapkan berada di sampingku, mendengarkan keluh kesahku, memberiku jalan dari kebingungan ini. Alex, aku hamil. Di perutku ada bayi kita. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mungkin membuangnya. Bayi ini tidak berdosa. Bayi ini memang hadir karena kesalahan kita. Tapi bukan berarti kita bisa menolak kehadirannya. Alex, apakah kamu akan marah bila aku melahirkan bayi ini? Izinkan aku untuk melahirkannya. Ya, jangan benci aku. Alex, mungkin Tuhan memang tidak menakdirkanku untuk mencintaimu. Tapi izinkan aku untuk mencintai bagian dari dirimu. Aku berjanji tidak akan mengganggu hidupmu. Aku berjanji kehadirannya tidak akan menghambatmu. Aku akan mencintainya dengan sepenuh hatiku. Aku akan memberikan keseluruhan cintaku padanya. Aku akan mencintainya berkali-kali lipat, menutupi porsi cinta yang tidak bisa didapatkan dari ayahnya. Alex, tolong jangan membenciku. Biarkan aku merawat dan membesarkannya ya. Kami benar-benar tidak akan mengganggu hidupmu. Biarkan dia hidup bersamaku. Biarkan dia menemaniku, Alex. Berbahagialah. Aku memeluk tubuhku sendiri, merasa seolah-olah sedang memeluk bayi itu. Bayi itu adalah buah hati dari kesalahan kami. Aku harus bertanggung jawab atas kehadirannya.
Apapun resikonya ke depannya, aku memutuskan untuk melahirkannya. Aku kembali izin tidak masuk kerja. Aku perlu menata banyak hal. Beberapa hari otakku berpikir bagaimana baiknya masa depan kami. Aku hamil di luar nikah. Kondisi ini tidak akan dapat diterima oleh semua kalangan, karena ini sangat tidak sesuai dengan adat ketimuran. Wanita yang hamil di luar nikah harus menerima setiap perlakuan masyarakat padanya. Entah itu dikucilkan, dijadikan bahan omongan, ditolak, dan dipandang sebelah mata. Keluarga dari pihak wanita pun tidak akan luput dari saksi sosial itu. Mengingat keluarga membuatku teringat pada ibu dan ayahku. Mereka pasti akan sangat kecewa padaku. Anak yang mereka pikir selalu membanggakan ternyata melakukan hal di luar norma-norma masyarakat. Aku tidak bisa membayangkan wajah kecewanya. Ayah, ibu, maafkan aku. Aku sudah membuat kalian kecewa. Tapi aku tidak bisa membuang bayi ini. Bayi ini tidak berdosa. Biarkan aku menanggung kesalahan ini. Biarkan bayi ini lahir dan merasakan hidup di dunia ini. Ayah, ibu, tolong maafkan aku. Air mata kembali menetes. Aku akan menoreh luka pada wajah-wajah orang yang kusayang dan menyayangiku. Aku akan sangat mengecewakan mereka. Namun, seberapa apapun rasa kecewa mereka, aku tetap tidak bisa membuang bayi ini. Aku akan menghadapi apapun itu resikonya, asal aku bisa melahirkan bayi ini dengan selamat. Malam itu, aku membuat keputusan baru. Aku tahu hamil di luar nikah akan menjadi aib yang besar, sehingga aku memutuskan untuk melahirkan bayi itu jauh dari orang-orang yang kukenal. Iya, aku akan resign dari pekerjaanku dan pergi dari kota Surabaya, menuju kota lain yang tak seorang pun mengenalku. Baiklah, kita akan memulai hidup baru sekarang. Aku harus melahirkanmu dengan tenang, jauh dari orang-orang yang nantinya akan menghinamu. Kita harus kuat ya. Aku mengelus perutku sembari mengetik surat permohonan resign. Rencananya surat itu akan kuberikan besok. Semakin cepat semakin baik. Karena bila terlalu lama, aku takut orang-orang mulai menyadari kehamilanku. Selesai mengetik surat resign, aku mulai mencari-cari kota yang bisa dituju. Aku tidak mungkin pulang ke kotaku karena akan mencoreng wajah keluargaku. Aku mencari kota lain yang memiliki perekonomian yang hampir sama dengan Surabaya. Dan aku memutuskan untuk pergi ke Malang. Ya, kami bisa hidup di Malang. Aku akan mencari pekerjaan freelance atau menjadi agen kredit card atau asuransi. Karena untuk mencari pekerjaan dengan posisi sebagai karyawan tetap sudah tidak mungkin bagiku. Mengingat aku hamil di luar nikah. Meskipun pengalamanku sangat cukup di bidang perbankan. Aku memeriksa saldo tabunganku. Sebenarnya saldoku cukup banyak. Menjabat sebagai RMF membuatku memiliki gaji 2 digit. Aku hanya menggunakan gaji itu untuk kredit mobil, kebutuhan hidup yang biasa-biasa saja, dan membayar uang kuliah Vian. Setiap bulan masih banyak sisanya, sehingga aku bisa menggunakannya untuk menabung. Hasil tabungan selama 6 tahun itu mencapai 3 digit.
cukup untuk membiayai hidup kami selama beberapa tahun ke depan. Namun aku tidak ingin hanya mengandalkan uang itu. Aku akan mencari penghasilan lain yang bisa aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Itulah mengapa aku memutuskan untuk tetap kerja, meskipun hanya sebagai agen. Pak Arif menatap surat desainku. Dengan mulut ternganga, beliau tampak sangat terkejut. Tidak menyangka akan membaca surat itu saat ini juga. Kansa, apa maksud surat ini? Kamu sedang bercanda kan? Tidak, Pak. Saya tidak bercanda. Saya memang berniat untuk resign dari perusahaan ini. Mengapa tiba-tiba? Apa alasannya? Apa masalah gaji? Atau target? Aku bisa meneguhkan keduanya. Kamu minta gaji berapa? Maaf, Pak. Bukan masalah gaji. Namun ada alasan lainnya yang tidak bisa saya katakan. Aku tidak akan menerima surat pengunduran dirimu. Pak Arif menautkan kedua tangannya di depan dada. Tampak benar-benar tidak mengizinkanku untuk resign sebelum mengetahui alasan sebenarnya. Aku menjadi dilema. Aku tidak mungkin menceritakan alasan yang sebenarnya. Itu aibku. Aku harus menutupnya dengan baik. Sebenarnya tidak masalah mereka menggunjingku, tapi aku tidak tahan bila nanti anak ini yang akan menerima caci maki itu. Saya harus pulang ke kota saya, Pak. Kenapa? Ada apa? Saya akan menikah, Pak. Itulah mengapa saya mengundurkan diri dari perusahaan ini. Pak Arif tampak tidak percaya dengan ucapanku. Namun aku bersilat lidah untuk membuatnya percaya. Setelah perdebatan panjang yang membawa mulut lumayan pegal, akhirnya Pak Arif mempercayaiku dan menandatangani surat pengunduran diriku. Berita mengenai pengunduran diriku tersebar dengan cepat. Semua anak buahku tampak menangis, tidak rela bila aku keluar dari perusahaan. Terlebih-lebih Sisil. Dia memelukku dengan erat, tidak mau melepaskanku. Ibu pasti bercanda kan? Kenapa keluar sih, Bu? Siapa ya yang membantu aku kalau ibu keluar? Please, jangan keluar dong, Bu. Aku akan jadi anak baik. Aku akan cari nasabah sendiri, Bu. Please, jangan keluar ya, Bu. Aku menepuk-nepuk punggung Sisil dengan sayang. Sebenarnya aku tidak rela juga bila harus meninggalkan keluarga besar yang selama 6 tahun ini selalu bersamaku. Namun, aku harus melindungi bayiku. Aku tidak ingin gara-gara aku, anak ini menjadi caci maki dari orang-orang sekitarku. Jangan lebay deh, Sil. Aku keluar dari sini bukan berarti kita tidak akan bertemu lagi. Tapi ibu pulang ke kotanya ibu. Bagaimana bisa ketemu? Kita tidak bisa bertemu setiap hari. Aku tidak bisa menginap di rumah ibu lagi. Aku harus kemana bila aku kesepian, Bu? Please, jangan resign ya, Bu. Please. Sisil masih tetap menangis. Aku hanya bisa menepuk-nepuk bahunya. Ibu pasti bohong kan? Bilang ingin menikah? Ini pasti akalan-akalan ibu saja kan? Ceritakan padaku alasan yang sebenarnya, Bu. Kenapa ibu keluar sih, Bu? Aku memang akan menikah, Sil. Bohong. Ibu tidak punya pacar. Sekelas Pak Andre saja, ibu gak suka. Mana mungkin tiba-tiba ibu menikah dengan laki-laki lain. Pasti ada alasan lain kan, Bu? Cerita sama aku, Bu. Please.
Gak ada sayang, gak ada alasan lain. Orang tuaku menjodohkanku. Beliau hanya lelah melihat anaknya tak kunjung menikah. Aku hanya mengikuti permintaan beliau. Sisil tetap tidak percaya dengan ucapanku. Anak itu terlalu dekat denganku untuk bisa membaca kebohonganku, walau sekecil apapun. Tapi aku tetap bersikukuh untuk menutup mulut rapat-rapat. Biarkan hanya aku yang mengetahui rahasia ini. Biarkan hanya aku dan bayiku. Sa, ada waktu sebentar? Aku menoleh dan melihat Andre berdiri di pintu ruanganku. Wajahnya tampak kusut. Sepertinya dia juga sudah mendengar mengenai pengunduran diriku. Waktu sudah menunjukkan pukul 18.26 WIB. Anak buahku sudah banyak yang pulang. Hanya aku saja di ruangan itu. Iya mas, aku ada waktu. Mau cari udara segar? Maksudku kita ngobrol di luar. Iya mas, tidak apa-apa. Aku mengikuti Andre. Dia membawaku ke kafe di seberang jalan, tepat di depan kantorku. Suasana kafe tampak syahdu. Musik lembut mengalun dengan indah, menciptakannya suasana romantis bagi pengunjung yang datang. Andre memesan minuman dan makanan ringan. Selesai melakukannya, ia menatapku dalam-dalam. Sa, apa benar kabar yang aku dengar? Kabar yang mana, Mas? Tentang pengunduran dirimu? Iya, Mas, itu benar. Andre terdiam, rahangnya menegang, tangannya mengepal dengan erat. Kalau boleh tahu, apa alasanmu melakukannya, Sa? Aku akan menikah, Mas. Lagi-lagi aku melihat wajah Andre memerah, menahan segala emosi yang ada. Kamu jadi menikah dengan dia? Iya mas. Aku menjawab tanpa melihat wajah Andre. Aku takut Andre bisa membaca kebohonganku. Kamu bahagia, Sa? Iya mas. Sungguh? Iya mas, aku bahagia. Aku mencoba tersenyum lebar untuk meyakinkan Andre bahwa aku benar-benar bahagia. Andre terdiam lama. Ia menghela nafas berat. Ekspresinya seperti seluruh beban di bumi ada di pundaknya. Aku merasa bersalah. Sepertinya kita benar-benar tidak berjodoh ya, Sa? Maaf, Mas. Iya, tidak apa-apa. Asalkan kamu bahagia, Sa. Kapan kalian akan menikah? Secepatnya, Mas. Jangan lupa untuk mengundang kami semua ya, Sa. Iya, Mas. Berbahagialah kan, Sa. Andre membelai rambutku. Ucapannya tampak sangat tulus. Aku membiarkan Andre melakukannya. Aku seperti mendapat perhatian dari seorang kakak. Iya, Mas. Kami berdua akan bahagia. Aku merujuk pada bayiku. Namun Andre mengartikan berbeda. Senyum sakit hati tampak di wajah kusutnya. Iya, berbahagialah kalian berdua, ucapnya dengan dipaksakan. Proses pengajuan pengunduran diriku tidak serta-merta langsung diproses. Berhubung jabatanku yang lumayan, aku harus menunggu selama 2 minggu untuk mencari penggantiku. Aku menyelesaikan semua pekerjaanku, membimbing pengganti untuk bekerja sesuai dengan job desk. Setelah 2 minggu memberikan training kilat dan menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda, akhirnya tibalah hari perpisahanku.
Hampir 70 orang karyawan berkumpul di baking hall malam itu. Mereka membuat pesta perpisahan kecil-kecilan. Kami makan-makan dan hampir semua orang memberikan kado kenang-kenangan untukku. Menjelang puncak acara, kami semua tertangis-tangisan. Ada perasaan menyesal karena harus meninggalkan apa yang kubangun selama 6 tahun ini. Tapi perasaan itu hilang begitu mengingat janin di dalam perutku. Bayiku menjadi prioritasku sekarang. Tidak apa-apa aku kehilangan pekerjaan, asalkan bayiku tetap baik-baik saja bersamaku. Pukul 21.20 WIB, acara itu pun berakhir. Satu persatu karyawan mulai meninggalkan kantor. Hanya tersisa Andre dan aku malam itu. Andre menahanku untuk pulang. "Sa, ini dariku," katanya sembari menyerahkan kotak bludu berwarna merah seukuran genggaman tangan. Ini apa, Mas?" "Hadiah dariku. Pakai ini ketika kamu merasa tidak bahagia. Aku akan datang untukmu, Sa." Selesai berkata seperti itu, Andre langsung membalikkan tubuhnya dan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkanku yang masih termangu-mangu karena perkataannya. Karena penasaran, akhirnya aku membuka hadiah dari Andre. Ternyata isinya adalah cincin yang dia gunakan untuk melamarku. Hatiku gemetar. Perasaan bersalah semakin menerpaku. Andre begitu tulus padaku. Namun aku sudah menyia-nyiakannya. Nasi sudah menjadi bubur. Aku sudah tidak bisa kembali lagi. Yang bisa kulakukan adalah menjalani hari-hari bersama bayi ini. Mas Andre, berbahagialah. Aku memutuskan untuk menjual mobil. Memegang uang tunai lebih kebutuhan saat ini. Aku mengganti nomor ponselku. Aku hanya menyimpan nomor orang tuaku dan Sisil saja. Meskipun Sisil tidak tahu masalahku yang sebenarnya. Tapi setidaknya aku tidak ingin membuat anak itu sedih bila aku tiba-tiba tidak ada kabarnya. Pagi itu aku selesai memacking barang-barangku. Aku memutuskan hanya membawa satu koper baju saja. Sedangkan barang-barang yang lain kutinggalkan di rumah kontrakan itu. Karena rumah itu akan dihuni oleh penggantiku. Aku benar-benar mantap untuk meninggalkan kota Surabaya. Setelah mengunci semua pintu, aku menatap rumah itu lama-lama. Berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk tinggal di dalamnya. Kemudian, aku menunggu travel yang akan menjemputku. Tidak berselang lama, kendaraan berupa minibus itu datang dan melaju memecah padatnya lalu lintas menuju kota Malang. Selamat tinggal, kota Surabaya, kota tempatku mengais rezeki selama 6 tahun ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat datang kota Malang, tempat baru untuk mengais rezeki, tempat baru untuk hidup yang baru. Semoga kota ini akan baik pada kami. Baiklah, Dek. Mulai sekarang kita hanya berdua. Mari kita hidup dengan bahagia. Oke? Aku mengelus perutku dengan sayang. Besar harapanku agar bisa bahagia bersama anakku. Dan kota Malang menjadi harapan bahagia itu. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family.
Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.